Coba lu bayangin nih, lu lagi sekolah jam 10 pagi, tiba-tiba perut bunyi kayak notifikasi Shopee 11.11. Tapi bedanya, ini bukan diskon, tapi ini kelaparan. Nah, sekarang kita lagi punya program yang katanya mau ngatasin itu. Namanya MBG, makan, bergizi, gratis. 3 kata yang kalau digabung kedengarannya kayak mimpi basah anak kos tuh. Tapi pertanyaannya sekarang nih, gimana kalau program ini dihentikan? Apakah anak-anak bakal balik ke modenan lapar sampai pulang? Atau ekonomi kita malah ikut-ikutan kurus? Capek ah. MBG itu sebenarnya ngapain sih? Nah, MBG itu simpel banget konsepnya tuh. Negara kasih makan gratis ke anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Targetnya nih, mulai dari gizi, kesehatan, dan konsentrasi belajar. Secara teori nih, ini program bagus banget tuh. Karena menurut data nih, masalah stunting di Indonesia masih sekitar 20% lebih. Banyak anak ke sekolah datang tanpa sarapan tuh. Artinya nih, otak disuruh mikir tapi bahan bakarnya kosong. Ibarat lu disuruh balapan nih, tapi bensin motor lu cuma sisa Tolongin, Dit. Gimana kalau MBG dihentikan? Nah, sekarang kita masuk ke skenario film horor ekonomi tuh. Judulnya MBG Endgame. Apa yang bakal terjadi? Pertama, anak sekolah balik lagi ke mode survival tuh. Kalau MBG berhenti, anak dari keluarga kurang mampu balik lagi ke kondisi awal tuh. Kadang sarapan, kadang enggak. Uang jajan, tergantung dompet orang tua. Efeknya nih, konsentrasi bisa turun, mudah capek, dan prestasi bisa ikut drop. Dan ini bukan lebay tuh. Penelitian global nunjukin nih, kalau anak yang kurang gizi, performa akademiknya bisa jauh lebih rendah. Jadi kalau MBG dihentikan nih, yang hilang bukan cuma makan gratis tuh, tapi juga potensi masa depan. Wah, kaget. Kedua, UMKM dan petani bisa ikut kena efek domino tuh. MBG itu bukan cuma soal makanan tuh, tapi juga rantai ekonomi. Bayangin nih, petani suplai bahan makanan, UMKM masak, distribusi jalan. Jadi kalau MBG dihentikan nih, permintaan bisa langsung anjlok tuh. UMKM kehilangan order, petani kehilangan pasar tetap. Efeknya nih, ekonomi lokal yang tadinya kenyang jadi ikut puasa. Sorry ya. Ketiga, multiplier effect hilang. Di dalam ekonomi, ada istilah multiplier effect tuh. Artinya nih, satu program bisa ngegerakin banyak sektor. MBG itu harusnya nyerap tenaga kerja, ngerangsang produksi pangan, dan nambah perputaran uang. Kalau dihentikan nih, efek gandanya bisa ikut hilang. Ibarat main domino, yang jatuh bukan cuma satu, tapi satu baris. Capek ah. Keempat, beban balik orang tua. Kalau negara mundur, yang maju siapa? Pasti bakal orang tua. Dan realitanya nih, nggak semua keluarga siap tuh. Apalagi kondisi ekonomi harga bahan lagi naik, penghasilan stagnan. Jadi kalau MBG dihentikan, sama dengan transfer beban negara ke rakyat. Dan rakyat cuma bisa bilang, ya Allah, cicilan aja belum lunas. Capek ah. Apa kesalahan pemerintah di program ini? Nah, sekarang kita bahas bagian yang paling sensitif tuh. Di mana letak masalahnya? Pertama, terlalu ambisius di awal. Program ini targetnya jutaan anak langsung tuh. Tapi masalahnya nih, infrastruktur belum siap. Ibarat lu masak buat 100 orang, tapi kompornya cuma satu. Hasilnya, distribusi berantakan, kualitas beda-beda, dan potensi pemborosan. Capek ah. Kedua, resiko salah sasaran. MBG ini harusnya fokus ke anak yang paling butuh tuh. Tapi kalau data nggak akurat, bisa aja yang mampu makan gratis, yang butuh malah kelewat. Dan ini klasik banget di Indonesia tuh. Data nggak sama dengan realita. Ketiga, beban APBN gede banget. MBG itu mahal tuh. Perkiraan kasar ratusan triliun per tahun. Dan masalahnya nih, APBN kita terbatas. Banyak sektor lain juga yang butuh dana tuh. Kalau nggak dihitung dengan matang, niat baik bisa berubah jadi beban fiskal. Ibarat lu niat traktir satu kelas, tapi lupa saldo tinggal 20.000. Keempat, potensi korupsi dan kebocoran. Program besar sama dengan uang besar tuh. Dan di Indonesia kita tahu, kalau ada celah, ya pasti bakal ada yang nyelip. Resikonya markup harga makanan, kualitas diturunin, distribusi fiktif, yang harusnya anak dapat ayam, yang datang malah tempe setipis dompet di tanggal tua. Kelima, fokus kasih ikan lupa kasih kail. MBG itu solusi jangka pendek. Ngasih makan itu memang sama dengan penting. Tapi kalau kemiskinan nggak diatasi, pendidikan keluarga nggak ditingkatkan, maka masalahnya bakal balik lagi. Ibarat lu dikasih makan tiap hari, tapi nggak ngajarin caranya cari makan. Ya selamanya bakal tergantung. Capek ah. Jadi MBG ini harus dihentikan atau dilanjut? Jawabannya bukan dihentikan, tapi diperbaiki. Kenapa? Karena tujuannya bagus, dampaknya besar, tapi eksekusinya perlu di-upgrade.
Solusi yang lebih masuk akalnya nih, fokus ke daerah prioritas dulu, perbaiki data penerima, libatkan UMKM lokal dengan sistem transparan dan audit ketat, jalankan bertahap, bukan langsung nasional. Capek ah. Jadi kalau MBG dihentikan, yang lapar bukan cuma anak sekolah tuh, tapi juga ekonomi kecil di bawah. Tapi kalau dijalankan asal-asalan, yang kenyang malah oknum. Jadi intinya simpel nih, program ini kayak masak nasi tuh. Kalau apinya kegedean, ya gosong. Tapi kalau apinya kecilan, ya gak mateng. Jadi harus pas, karena yang lagi kita masak ini bukan cuma makanan, tapi masa depan satu generasi. Dan kalau sampai gagal, yang nangis bukan cuma perut, tapi juga masa depan Indonesia. Kalau menurut lu nih, MBG ini harus dilanjut, diperbaiki, atau dihentikan? Tulis di kolom komentar. Dan kalau video ini bikin lu mikir, share ke temen lu yang tiap pagi bilang gua nggak lapar, padahal isi dompetnya kosong. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan.